kita semua. Selamat. Bahan permenungan kita hari ini diambil dari Injil Matius bab 16 ayat 13 sampai 23. Hari ini sabda Tuhan yang kita dengarkan membawa kita menyusuri padang gurun bersama umat Israel dan membawa kita berdiri di hadapan Yesus Sang Mesias yang mengajak kita untuk mengenalnya lebih dalam. Bukan hanya dari apa kata orang, tetapi dari pengalaman pribadi kita sendiri. Kita melihat umat Israel yang telah menempuh perjalanan panjang di padang gurun, di tengah keterbatasan dan kehausan. Mereka mulai bersungut-sungut mempersalahkan Musa dan Harun. Mereka lupa akan penyertaan Tuhan selama ini. Mereka lupa bahwa Tuhan telah membebaskan mereka dari Mesir. Yang mereka lihat hanya kekeringan dan ketakutan, bukan janji dan kesetiaan Allah. Musa yang sudah lelah dan tertekan oleh tuntutan umat bertindak dengan kemarahan. Ia memukul batu itu bukan karena perintah Allah, melainkan karena emosinya. Ia memang keluar, tetapi Allah menegur Musa karena ia tidak memuliakan Tuhan dengan umat. Bukankah kita juga sering berada di titik itu, di saat hidup terasa kering, penuh tekanan, dan jalan tampak buntu? Kita pun mudah mengeluh. Kita ingin solusi cepat, kita ingin keajaiban, tapi lupa pada iman. Kita bisa tergoda untuk bertindak dengan cara kita sendiri, bukan dengan percaya penuh pada kehendak Tuhan. Bahkan bisa saja kita sudah memukul batu dengan cara kita, dengan kata-kata kasar, dengan kepahitan hati, dengan kemarahan, dan lupa bahwa Tuhan menghendaki keheningan doa dan ketaatan dari kita. Dari Injil hari ini membawa kita ke satu pertanyaan penting yang Yesus ajukan kepada murid-muridnya dan juga kepada kita. Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Ini bukan sekedar pertanyaan informasi, tapi undangan untuk realisasi. Yesus tidak sedang mencari jawaban dari buku, melainkan dari hati. Petrus menjawab, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Sebuah pengakuan iman yang lahir dari pengalaman pribadi berjalan bersama Yesus. Tapi kita juga melihat hal yang menarik. Hanya beberapa saat setelah pengakuan itu, ketika Yesus menjelaskan bahwa ia akan menderita dan wafat, Petrus langsung menolak. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Di sini kita melihat kontras yang sangat manusiawi. Iman dan ketakutan bisa hidup berdampingan dalam hati yang sama. Kita bisa mengakui Yesus sebagai Tuhan, tapi sulit menerima jalan salib sebagai bagian dari rencananya. Kita ingin Mesias yang kuat, yang menyelamatkan tanpa penderitaan. Tapi Yesus menunjukkan kepada kita bahwa cinta sejati itu tidak lari dari penderitaan. Yesus tidak memarahi Petrus karena peduli, tapi karena cara pikir Petrus tidak sesuai dengan kehendak Allah. Ia berkata, "Engkau suatu batu sandungan bagiku." Ini peringatan bagi kita semua bahwa niat yang kelihatannya baik bisa menjadi sandungan kalau tidak selaras dengan kehendak Tuhan. Saudara-saudari terkasih, hari ini kita diundang untuk memeriksa kembali, apakah kita sungguh mengenal siapa Yesus bagi kita? Apakah kita hanya mengenalnya dari cerita orang lain, atau kita sudah mengalami Dia secara pribadi dalam hidup kita, dalam doa, dalam perjuangan, dalam penderitaan, dalam sukacita? Tuhan bukan hanya ada ketika air memancar dari batu. Ia juga ada saat kita masih haus dan belum melihat jawaban. Ia hadir dalam diam-diam doanya, dalam keheningan hati yang percaya. Dan ia mengundang kita untuk mempercayai jalannya, meskipun itu berarti memanggul salib. Semoga dalam setiap langkah hidup kita, di tengah padang gurun maupun
tetap setia, lembut hati, dan percaya penuh bahwa Tuhan yang hidup berjalan bersama kita. Amin.